gempa tektonik besar melanda pantai timur Rusia dengan kekuatan magnitudo 8,7. Gempa bumi ini kemudian disusul dengan terjangan tsunami setinggi 4 meter yang menghantam kota pesisir Severokurilsk. Gempa terbesar sejak 2011 ini tergolong dalam gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada palung Kuril Kamchatka. Sejumlah negara juga mengeluarkan peringatan tsunami, seperti Jepang, Filipina, Selandia Baru, termasuk Indonesia. Kekuatan gempa Rusia yang sangat besar memberi dampak daya dorong yang jauh hingga ke Indonesia. Gempa ini berpotensi memberi dampak tsunami pada beberapa wilayah Indonesia Timur, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, hingga Papua. Warga di Bitung, Sulawesi Utara, dan Ternate, Maluku Utara memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri usai pengumuman status waspada tsunami dari BMKG. Letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik, membuat negara kita rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Menurut data BMKG, tercatat ada 186 bencana tsunami melanda Indonesia sejak tahun 416 hingga 2023. Beberapa di antaranya memberi dampak yang begitu besar pada kehidupan masyarakat. Tercatat ada gempa Aceh tahun 2004 dengan korban tewas mencapai 170.000 jiwa. Tahun 1992, gempa tsunami juga pernah menenggelamkan Pulau Disika, Nusa Tenggara Timur, menyisakan duka dan luka mendalam bagi warganya. Melihat jauh lagi ke belakang, gempa purba dan tsunami pernah melanda Pulau Jawa ratusan tahun silam. Bencana ini telah mengubah wajah bentang alam kawasan terdampak. Bahkan jejaknya masih bisa kita temui di Geopark di Kebumen. The Mother Earth of Java, julukan bagi Geopark Kebumen di Jawa Tengah. Wilayah dengan keanekaragaman warisan geologi yang berharga. Geopark Kebumen telah resmi diakui secara global oleh UNESCO. Kini, petualangan membawa saya menuju Geopark Karangsambung di utara Kebumen untuk mengamati pembentukan geologi di kawasan tersebut. Tebing batu menjulang tinggi di samping aliran Sungai Muncar. Pada bagian atas tersusun batu hitam bagai kenong dan gong. Sementara bagian bawah, batuan kokoh berwarna merah muda memikat saya untuk mengetahuinya lebih dalam. Kita sedang berada di dasar samudra yang sudah terangkat dari sebelum Jawa terbentuk ya Pak ya? Betul, betul. Nah, ini ada apa nih pertama yang akan kita telusuri nih Pak? Ya, jadi kita berada di jejak samudra sebelum Jawa terbentuk. Sebelum Jawa terbentuk. Ya, kira-kira adalah sekitar 80 sampai 119 juta tahun yang lalu. Wow. Watu kelir, masyarakat sekitar menyebutnya, ibarat sebuah pakeliran atau pertunjukan. Warisan geologi ini adalah bukti jejak pergerakan bumi. Ada apa nih Pak di sini? Nih, kita coba lihat nih. Ini ada batuan-batuan yang berlapis nih. Ini ada lapisan, ini ada lapisan, warnanya beda-beda. Betul, betul. Ya, ini menandakan bahwa ini adalah batuan sedimen. Oke. Kita bisa cek, misalnya nih, yang warna pink-pink ini kalau kita kasih HCl seperti apa sih? Ah, ternyata berbuih tuh. Oh iya. Ya, tuh berbuih. Artinya kalau berbuih itu apa? Ini ada unsur gampingnya. Kerasnya batu membuktikan bahwa mineral ini bersifat silikaan, atau bisa disebut mineral silika halus yang dinamakan rijang.
Ya. Itu yang menentukan bahwa ini tuh berasal dari laut yang dalam. Betul. Atau dasar samudra, begitu ya Pak ya? Samudra, lebih dari 4.000 meter. Lebih dari 4.000 Ya. meter. Jadi ini adalah samudra purba pada saat umur kapur. Kawasan ini merupakan bagian lempeng samudra yang mengalami pergerakan 9 sampai 11 cm per tahun. Pergerakan tersebut menghasilkan gerakan tektonik yang menyebabkan patahan. Patahan bisa mengakibatkan gempa dan berpotensi tsunami. Proses inilah yang membuat batuan terangkat dari jutaan tahun lalu. Di bagian atas nanti kita bisa lihat ada namanya lava bantal. Apa itu Pak? Lava bantal itu lava yang khas terbentuk di dasar laut. Kalau dirangkai, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian paling atas dari lantai samudra purbanya di tempat ini. Tempat ini merupakan pertemuan lempeng samudra dengan lempeng benua, sehingga menghasilkan berbagai macam batuan. Bisa terbawa karena aliran air atau karena tsunami. Aliran Sungai Brengkok juga menyimpan warisan geologi bernilai, seperti batuan yang saya pijak. Tempat ini menyimpan batuan tertua di Pulau Jawa. Kalau kita lihat lagi, ini ada warna-warna metalik, warna putih metalik. Ini adalah mika. Usia jenis batuan ini lebih tua dibanding batuan menjulang sebelumnya. Ini batuan tertua Di Jawa. Jawa. Di Jawa. Batuan tertua di Jawa. Oh, wow. Kalau kita ketemu batuan kayak gini, maka ini adalah sudah termasuk basementnya, dasarnya Pulau Jawa. Jadi ini dasar dari Pulau Jawa yang terangkat di tempat ini. Semakin tua usia batu, tidak berkolerasi dengan tingkat kelapukan. Komposisi penyusun batu yang berpengaruh. Jika tersusun oleh mineral keras, tidak akan mudah lapuk. Ya. Oh. Masih berada di wilayah Karangsambung, saya bergeser ke Desa Totogan. Di sini, saya dapat melihat bentang alam berupa gunung dan lembah. Dari kejauhan, bentuk gunung terlihat bervariasi, meski berada di wilayah dengan iklim serupa. Di sebelah kiri ada apa aja Pak batuannya Pak? Ya, jadi kita bisa lihat ada batuan yang berbeda-beda. Ya. Jadi masing-masing gunung itu batunya beda. Ada serpentinit, ada rijang dan lava bantal yang tadi kita ke sana. Kemudian di tengah ini adalah lempung. Oh, lempung. Lempung yang yang membentuk ini ya? lembah ini. Ya, jadi tempat ini, lembah ini sana, ya, yang kemudian menghasilkan batuan kompleks melang di sebelah kiri. Ya, itu adalah zona pertemuan lempengnya. Oh, ini ya Pak? Ya, ya. Ini Zona pertemuan lempeng lempeng antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia. Melang terdiri dari campuran batuan dari proses tektonik. Paling bawah berupa lempung dengan variasi batuan di atasnya. Semakin keras batuan akan terbentuk tinggi menyerupai gunung. Dan dari sini kita bisa melihat serta juga belajar tahu bagaimana sih pembentukan bumi atau pembentukan topografi itu terjadi.